Kita sering bilang nanti aja periksanya, nggak apa-apa makan ini sekali-sekali. Tapi kadang kata nanti itu datang bersamaan dengan penyakit. Diabetes tidak datang tiba-tiba, ia datang saat kita sibuk menunda. Hari ini sudah hadir bersama saya Bapak Apoteker M. Yamin Lahai, SSI. Beliau merupakan seorang apoteker dan ahli fitonutrien serta formulator herbal modern berbasis sains. Beliau juga merupakan formulator dari Soman 1 dan juga Soman 2 konsentrat. Kita akan bahas kenapa diabetes sering datang diam-diam. Halo, apa kabar Pak Yamin? Ya, Mbak Nana, kabar baik. Oke, Ya, alhamdulillah ya Pak ya. alhamdulillah. Nah, saat ini kita bertemu lagi nih Pak ya, kita bahas soal diabetes nih Pak. Banyak orang terkadang merasa sehat, tapi tiba-tiba dinyatakan diabetes. Nah, kalau menurut Pak Yamin, kenapa bisa begitu Pak? Iya, jadi kondisi diabetes itu Mbak Nana adalah suatu kondisi di mana asupan gula atau asupan karbohidrat yang kita makan atau yang kita minum yang masuk ke dalam tubuh yang harusnya itu dirubah ya oleh insulin ya dirubah menjadi suatu energi itu tidak terjadi perubahan. Berbagai macam faktor yang terjadi di dalamnya sehingga itu tidak mampu dirubah sehingga apa? Gula yang harusnya tadinya itu bisa menjadi energi itu dia tetap dalam bentuk gula dan itu masuk ke dalam pembuluh darah bergabung dengan darah berikatan dengan hemoglobin mendesak ikatan hemoglobin oksigen menjadi hemoglobin glukose. Itulah yang kemudian terukur di alat ukur wah ini kadar gulanya tinggi. Nah kondisi diabetes itu biasanya di awalnya itu belum memberikan gejala. Ya, karena ketika orang kadar gulanya tinggi itu tidak seperti orang justru yang kadar gulanya rendah. Kalau kadar gula darah rendah itu biasanya langsung timbul gejalanya tuh, kayak gemetaran, kayak kehilangan fokus sampai pada koma. Tetapi kalau kadar gula darah tinggi, katakanlah tinggi ini di atas 115, 120, 130, itu kebanyakan orang merasa kalaupun dia agak nyeri-nyeri badan, ini mungkin pegal-pegal biasa. Kalau dia lagi lemas, mungkin kecapean. Atau kalau dia mulai haus, ini mah biasa mungkin ya kurang minum. Padahal itu sudah mulai menunjukkan adanya gejala dari kadar gula darah yang tinggi. Tapi ini tersamarkan oleh kondisi-kondisi lain sehingga orang biasanya orang-orang yang belum pernah mengecek kadar gula darah itu dia tidak akan kepikiran ke ini barangkali jangan-jangan. Jadi ketika orang-orang yang merasakan gejala-gejala tersebut adalah gejala-gejala tersamarkan dengan kondisi lain, maka dia tidak ada kehati-hatian atau dia tidak aware untuk memeriksakan kadar gula darah. Jangan-jangan ini kadar gula darah tinggi. Karena gejalanya sama dengan kondisi-kondisi lain, kondisi kecapean, kondisi kehausan. Nah, oleh sebab itu memang pemeriksaan dini, kontrol, check up kesehatan kita secara keseluruhan itu harusnya memang sejak dini kita upayakan agar supaya nanti seperti gini. Hari ini saya kadar gula darah dicek pertama ini sudah di atas 115. Wah, jangan-jangan nanti ini lama-kelamaan bisa. Sehingga ketika dia merasakan di malam hari dia merasakan kehausan, di malam hari dia sering buang air kecil, itu pikirannya langsung ngetes, saya harus ngetes kadar gula darah. Tapi kalau orang yang belum pernah memeriksa, itu tadi nanti sudah terlambat. Baru ketahuan kadar gula darahnya sudah 200, sudah 300, yang sayangnya biasanya itu sudah mulai merambat ke organ-organ lain akibat dari kadar gula darah tadi. Karena mungkin gejalanya itu terlihat kayak gejala pada umumnya gitu ya Pak ya. Kayak ini kok kayak sering haus gitu ya, atau mungkin malam kok suka pipis-pipis gitu ya. Betul, mungkin banyak minum ya. Iya, mungkin banyak minum. Gitu. Jadi kan disamarkan dengan kondisi-kondisi yang pada umumnya. Benar. Terus ketika memang tahu dicek udah tinggi gitu Pak ya.
Betul, Oke. betul. Berarti kalau kita nih sebenarnya kita udah kena diabetes gitu ya Iya, Pak ya. Ini untuk dampak jangka panjangnya ini cukup luas juga nggak sih Pak? iya, benar. Jadi ada istilah diabetes itu adalah mother sick ya. Jadi ibu dari segala penyakit. Oke. Artinya apa? Dari diabetes, dari kondisi ini kondisi diabetes, kembali lagi bahwa kondisi diabetes itu adalah suatu gejala, suatu simptom. Ya, jadi simptom di mana gejala kadar gulanya tinggi. Nah, kadar gula tinggi di dalam darah itu bisa menyebabkan berbagai macam. Jadi kalau dia efeknya terhadap pembuluh darah, itu bisa terjadi pengerasan pembuluh darah, Ya. sehingga menyebabkan hipertensi, kemudian juga bisa menyebabkan mudah pecahnya pembuluh darah yang mengakibatkan stroke kalau itu ke dalam otak. Ya, kalau pembuluh darah yang ke otak itu menyebabkan stroke. Atau kalau misalnya pembuluh darahnya itu ke retina, pecah, nah itu menyebabkan kebutaan. Oh, Nah itu banyak macam. Jadi kalau dia ke jantung, dia bisa menyebabkan serangan jantung. Kalau dia ke ginjal, itu dia juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Jadi gagal ginjal ini penyebab utama itu ada dua, diabetes dan hipertensi. Itu. Ya, jadi itu gejala bukan gejala ya, tapi penyakit lanjutan setelah kadar gula darah seseorang terus dalam kondisi tinggi. Makanya dia kemana-mana penyakitnya, bisa kemana-mana penyakitnya, makanya disebut mother sick ya. Iya. Kalau di masyarakat awam kan kebanyakan mereka taunya nih diabetes basah, diabetes kering kayak gitu ya Pak ya. Karena kalau ada yang bilang diabetes basah ini berarti ada lukanya. Kalau diabetes kering itu biasanya orangnya kelihatannya kurus gitu kan Pak. Nah ini sebenarnya ada nggak sih kalau dalam dunia medis gitu? Iya, sebetulnya kalau diabetes basah itu penamaan masyarakat awam ya. Basah itu kalau sudah terlihat luka, jaringan terbuka, kemudian basah terus, nggak pernah sembuh, sampai pada harus diamputasi. Ya itu karena penyebabnya adalah diabetes. Nah, kita juga orang mengatakan bahwa kalau dia diabetes kemudian tubuhnya kurus, tiba-tiba berat badannya dari gemuk turun, itu diabetes kering. Enggak, tapi memang itu gejalanya, salah satu gejala dari diabetes, menyebabkan penurunan berat badan dikarenakan apa? Dikarenakan harusnya gula yang kita masukkan itu dibakar menjadi energi, tetapi karena diperantarai oleh hormon insulin tadi, tetapi fungsi dari hormon insulin entah kadarnya yang tinggal sedikit keluar atau organ ini tidak resisten lagi. Ya, maaf. Jadi dia resisten terhadap insulin. Insulin volumenya tetap, tetapi organ penerimanya namanya reseptor tuh sudah nggak peka dengan insulin, sehingga udah nggak ngaruh lagi. Akibatnya kadar gulanya tinggi. Nah, pada kondisi yang demikian, dari mana tubuh mengolah untuk menjadikan sumber energi? Ya tentunya tubuh kalau tidak lagi mendapatkan asupan atau perubahan gula menjadi energi, maka untuk mengambil energi ini tubuh mengambil dari lemak-lemak yang ada di jaringan. Baik. Nah, sehingga lemak inilah yang dirubah oleh tubuh untuk menjadi energi. Makanya seorang diabetes itu jadi kurus, dia gitu ya, tanpa diet dia akan jadi kurus ya, Dan menurunkan. memang turunnya drastis gitu ya Pak ya, cepat. Betul. Ditambah lagi kalau dia malamnya tuh tidurnya terganggu diakibatkan karena sering ke toilet, buang air kecil. Karena gejala khasnya dari diabetes itu di malam hari dia akan sering ke toilet. Karena di ginjal, di kantong kemih itu konsentrasi gula itu terlalu tinggi. Makanya dia pengen buang air kecil terus. Makanya tubuh untuk mengencerkan gula tersebut di ginjal, dia menarik cairan-cairan dari tubuh. Akibat cairan ini ditarik untuk mengencerkan gula tadi, maka akan terasa haus. Berkumpulnya cairan dalam jumlah banyak di kandung kemih, maka dia harus merangsang orang untuk buang air kemih. Dan ini terjadi di malam hari. Ini juga banyak kan beranggapan ya Pak ya, kalau diabetes ini adalah penyakit keturunan gitu ya. Padahal kalau dilihat sekarang aja gitu yang nggak keturunan pun ternyata sekarang udah kayaknya banyak anak-anak muda itu kena diabetes. Betul. Nah ini kalau bisa dilihat apakah memang diabetes itu bisa kita bedakan dari dua tipe, tipe 1 dan tipe 2 gitu ya Pak ya? Iya.
Ya memang diabetes itu ada diabetes tipe 1, itu bawaan, kemudian tipe 2 itulah diabetes yang terjadi bisa saja karena faktor genetika. Dan kedua biasa, dan ini sering terjadi karena faktor lifestyle. Jadi gaya hidup terlalu banyak asupan karbohidrat, terlalu banyak asupan gula yang kemudian menyebabkan resistensi terhadap hormon insulin. Baik. Jadi bisa dibilang diabetes ini sebenarnya bisa merenggut masa depan kita pelan-pelan gitu ya Pak ya? Betul, jadi secara perlahan dia membunuh kita. Jadi mungkin akar masalahnya sebenarnya di sel berarti Pak? Di sel pankreas itu? Ada ungkapan yang mengatakan bahwa sungguhnya diabetes itu tidak pernah mematikan orang. Jadi kadar gula darah yang tinggi itu tidak pernah mematikan orang. Jadi orang meninggal itu dikarenakan akibat dari diabetes itu? Ya, rusaknya organ lain yang diakibatkan oleh tingginya kadar gula darah. Jadi kalau kadar gula darah tinggi itu, ya, jadi kalau kadar gula di dalam darah itu tinggi, justru akan mengakibatkan kerusakan di organ-organ lain. Nah, organ-organ yang vital ini jika rusak itulah penyebab utama kematian itu. Jadi karena memang dari diabetes ini kan bisa kemana-mana gitu ya Pak ya? Benar. Tadi tuh ke mata glukoma gitu ya Pak ya? Kalau ke mata bisa kebutaan, jadi kerusakan retina. Kalau dia ke saraf bisa jadi stroke. Kalau ke jantung itu bisa jadi gagal jantung. Ya kalau ke ginjal itu bisa jadi gagal ginjal. Kemudian kalau ke organ vital, ke organ vital itu bisa menyebabkan ya impotensi. Baik. Nah ini kalau biasanya kalau kita cek ke dokter, terus biasanya kita dikasih penurun gula darah ya Pak ya. Dan pasti dokter kan selalu bilang ini harus dikonsumsi terus ya. Iya, betul. Karena kebetulan orang tua saya kena sakit diabetes gitu ya Pak ya. Dan memang dirasakan kalau biasanya orang tua itu suka lupa kalau mau konsumsi obat medis aja tuh kadang suka lupa gitu. Harus dibilangin terus gitu kan. Dan jujur aja kan jadi punya rasa takut tersendiri gitu. Ini takut nih nanti kalau konsumsi medis terus nanti ginjalnya rusak kayak gitu kan ya Pak ya. Terus nanti ada efek samping lainnya sebagainya gitu. Nah kalau saat ini kan memang sudah ada Soman 2 konsentrat gitu ya Pak ya. Nah ini cara kerja dari Soman 2 konsentrat ini seperti apa Pak? Apakah memang sama nih kita harus konsumsi seumur hidup gitu kan untuk menurunkan gula darah atau seperti apa? Iya, jadi Mbak Nana yang tadi kembali lagi ya anggapan umum masyarakat bahwa konsumsi obat itu diabetes itu seumur hidup. Ya memang oleh WHO telah menyatakan bahwa diabetes itu satu kondisi yang tidak bisa sembuh. Tapi dia sangat mudah dikontrol. Artinya apa? Bahwa ketika orang divonis diabetes, maka dia seumur hidup dia harus minum obat agar supaya diabetesnya, kadar gulanya terkontrol. Nah, yang jadi kekhawatiran itu apakah nanti tidak akan merusak ginjal? Terbalik, justru kalau kita tidak minum obat diabetes, pasti rusak ginjal kita. Atau enggak, pasti kita rentan ya terhadap resiko stroke, gagal jantung, dan yang lain, kebutaan dan yang lain-lain. Nah, itu selalu yang bisa kita lihat kalau 3 tahun kata ungkapan medis mengatakan jika 3 tahun, 4 tahun orang yang tidak terkontrol diabetesnya dan dia tidak berobat itu bisa dipastikan dia akan kena salah satu di antara 3. Kalau bukan gagal jantung, stroke, atau gagal ginjal. Nah, Mbak Nana, yang jadi kekhawatiran tadi bahwa kalau kita harus minum terus-menerus obat diabetes, gimana kondisi ginjal kita? Kan kita tahu bahwa obat diabetes ini adalah senyawa kimia yang kita tahu sifat tubuh tersebut, sifat tubuh itu jika diberikan asupan sesuatu maka dia akan menganggap sesuatu yang masuk itu adalah benda asing dan dia akan melawan. Dari perlawanannya, dari pengolahannya ini bisa menyebabkan boleh jadi organ-organ tertentu bisa jadi rusak. Ya, pada umumnya katakanlah kita tahu misalkan penghilang rasa sakit, ya kalau kita minum terus-menerus, efek sampingnya adalah gagal ginjal karena dia menekan di anak ginjal. Memang efek sampingnya itu dan kebanyakan terjadi seperti itu.
Tetapi di diabetes sendiri, obat diabetes itu tidak memiliki efek samping terhadap kinerja ginjal. Oke. Nah, yang jadi kekhawatiran kita, walaupun bagaimana bahwa obat itu adalah obat kimia sintetis yang pasti akan berdampak pada organ-organ. Nah, gimana caranya nih? Gimana solusinya? Nah, kita tahu bahwa ada banyak obat-obat atau banyak di alam ini, Tuhan sudah menciptakan di alam ini ada beberapa tanaman yang mampu melindungi organ-organ tubuh kita dari kerusakan-kerusakan. Baik kerusakan itu karena obat, ataupun karena makanan, ataupun karena kondisi-kondisi tertentu. Katakanlah seperti temulawak yang memiliki senyawa kurkuma, jadi memiliki senyawa kurkumin. Kita tahu senyawa kurkumin ini mampu melindungi organ hati. Jadi kemudian ada senyawa-senyawa lain, senyawa-senyawa yang mengandung omega 3 ya, antioksidan. Ini dia bisa melindungi organ-organ tubuh dari bahaya-bahaya oksidasi dari senyawa-senyawa obat kimia tadi. Nah, oleh sebab itu, maka pada kondisi orang diharuskan untuk mengkonsumsi obat dalam jangka waktu lama, maka disarankan untuk mengkonsumsi juga herbal-herbal. Ya, di samping carilah herbal-herbal yang di samping dia membantu kinerja obat tadi dalam menurunkan kadar gula darah, juga dia mampu melindungi organ-organ dari pengaruh atau efek samping dari obat-obat kimia tadi. Jadi Soman 2 konsentrat ini ketika dikonsumsi berbarengan dengan obat medis pun juga nggak masalah berarti? Oh iya, khusus untuk Soman 2 konsentrat, ini terutama untuk penyakit diabetes, karena Soman ini kita sudah uji klinis. Ya, jadi uji ya sebelum itu lepas ke pasar, itu dia harus memiliki 2 uji praklinis dan uji klinis. Kalau uji praklinis itu uji pada hewan. Kalau uji pada hewan tersebut keamanannya terjamin, hewannya tidak mati, ya, atau hewannya tidak menunjukkan gejala-gejala keracunan, maka oke, bisa dilanjutkan ke manusia. Nah, di klinis ini tentunya sangat ketat. Jadi Soman 2 konsentrat ini, Soman kita itu sudah diuji di Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada oleh tim penguji ya dari para akademisi dari UGM, dan terbukti bisa menurunkan kadar gula darah seorang penderita diabetes di Rumah Sakit UGM. Nah, secara klinis bahwa klaim untuk menurunkan kadar gula darah ini bukan klaimnya kita ya, sebagai formulator atau dari pabrik, bukan. Tapi ini benar-benar klaim dari hasil kajian ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti. Yang kedua, bahwa Soman dengan segala kelebihannya, dengan kemampuannya memberikan nutrisi kepada sel, maka selain dia membantu menurunkan kadar gula darah, juga mampu melindungi organ-organ dari pengaruh buruk obat-obat kimia yang diminum bersama untuk menurunkan kadar gula darah. Sehingga ini suatu kinerja yang sangat saling bersinergi. Baik. Jadi gimana cara konsumsinya nih Pak? Kalau kita pengen konsumsi Soman 2 konsentrat ini, tapi kita tetap masih konsumsi si obat medis juga. Iya. Jadi pertama, ini tentunya Mbak Nana ya, karena dia juga memiliki khasiat untuk menurunkan kadar gula darah, dan kita tahu bahwa dalam mengontrol kadar gula darah ini hati-hati jangan terlalu rendah juga. Karena kalau terlalu rendah itu bisa beresiko juga, berbahaya. Maka kalau pertama kita gunakan adalah yang sudah terbiasa minum obat dokter, itu coba mulai dengan minum 3 tetes. Kalau di Soman 2 itu 3 tetes cukup. Kalau di Soman 1 itu 5 sampai 6 tetes. Ya, jadi kalau dengan 3 tetes itu kondisi penurunan kadar gula darah dalam kondisi yang bertahap stabil, yaitu dilanjutkan dengan 3 tetes. Artinya bahwa dia menjaga jangan sampai ada lonjakan efek kadar gula darah naik tiba-tiba, dan juga dia menjaga jangan sampai ada pengaruh efek samping dari obat-obat kimia tadi, ya, obat-obat sintetis. Nah,
Kalau misalkan, wah saya kalau 3 tetes kurang mantap, Mhm. saya mau ke 5 tetes, ya itu dinaikkan pelan-pelan. Oh, Jadi oke. jangan langsung dengan 5 tetes, apalagi soman konsentrat ini. Soman konsentrat tuh 1:2 ya. Oke. Jadi 2 dosis soman Satu. 1 itu sebanding dengan 1 dosis soman 2. Hmm. Artinya 2 botol soman 1 Mhm. itu berbanding 1 botol soman 2. Oke, oke, oke. Nah, jadi konsentrasinya lebih tinggi di sini, ya. Sehingga kalau soman 2 ya cukup di antara 3 sampai 5 tetes. Oke, jadi memang harus pelan-pelan gitu ya, Pak, Betul, ya? harus Nggak boleh langsung pelan-pelan. terlalu cepat. Oke, baik. Iya. Nah, ini soman 2 konsentrat ini disebut sebagai herbal modern. Nah, ini kalau bedanya dengan herbal biasa itu seperti apa, Pak? Iya, kalau herbal biasa biasanya itu Simplicia yang kemudian kita kemas, Iya. ya, kemas. Simplicia itu misalnya temulawak, kita ambil ekstraknya, kita keringkan, kita ekstraksi, setelah itu kita kemas, ya. Tapi kalau soman 2 konsentrat itu dikatakan modern karena produksinya itu menggunakan bioteknologi. Oke. Jadi kita menggunakan bakteri untuk kita fermentasi, memecah senyawa-senyawa yang panjang menjadi senyawa-senyawa sederhana, sehingga ketika senyawa sederhana itu sudah siap, tinggal kita minum dan langsung diabsorpsi dan menghasilkan efek. Jadi tidak perlu lagi untuk diurai sebagaimana kita makan buah yang lainnya Iya, gitu. benar-benar. Iya. Jadi soman 2 konsentrat ini sudah lebih simpel gitu ya, Lebih Pak, ya? simpel, Mbak. Iya, benar. Jadi bisa langsung konsumsi kapan aja, Iya, kayak gitu ya, Pak, ya? Bisa betul. dibawa kemana-mana. Betul. Dan juga memang khasiatnya juga nggak main-main berarti Iya. ya? Khasiatnya juga luar biasa Oh iya. nih Mitra Sehat. Karena memang Mbak Nana, kita ini udah 16 tahun loh di pasaran. Iya. Ya, jadi kalau misalkan khasiat kita mungkin tidak dirasakan, ya Nggak tentunya bertahan gitu, Pak, ya? orang akan tinggalkan. Kita udah 7 juta lebih, 7 juta botol lebih yang kita jual selama ini. Bener. Dan memang untuk diabetes ini sendiri di Indonesia juga kan paling banyak ya, Iya, Pak, ya? Yang benar. menderita sakit diabetes di Indonesia seperti itu. Jadi nggak ada salahnya juga untuk mencoba nih Mitra Sehat ya. Ya, betul. Soman 2 konsentrat nih Iya. berarti lebih lengkap ya, Pak, ya? Iya. Berarti ya dari sisi mungkin dari sisi konsentratnya Ya. gitu ya, terus juga khasiatnya dan lain sebagainya. Nah, selain memang membantu untuk menurunkan kadar gula darah, berarti herbal soman 2 konsentrat ini juga bisa membantu memperbaiki kerusakan organ vital yang lainnya. Tadi kan kalau Pak Yamin bilang ini kalau kita udah sakit kena diabetes nih bisa organ-organ yang lain nih rusak gitu. Iya. Berarti dia secara otomatis juga memperbaiki organ tubuh yang lain. Betul Mbak Nana. Nah, secara visual sebetulnya ya, kalau mungkin Mbak Nana bisa lihat testimoni dan itu juga jadi riset kami. Iya. Jadi kami memilih beberapa penderita diabetes yang sudah mengalami luka diabetes dan itu sudah mengarah ke gangren, sudah menghitam. Jadi sudah membusuk ya. Kemudian itu memang sudah dikatakan bahwa organ-organ yang di ujungnya ini harus diamputasi, kalau enggak dia akan merembet ke atas. Iya. Jadi akan mempengaruhi ke atas. Nah, kita coba luka-luka tersebut kita semprotkan, kita rawat hanya dengan minum soman dan disemprotkan soman. Nah, yang terjadi apa? Lama-kelamaan yang tadinya tidak berasa lagi. Si pasiennya ketika kita tetesi soman nggak berasa. Kebas gitu, Iya, Pak, ya? sudah mati kan? Ini udah mati. Oh, udah mati. Udah Berarti mati nggak ada jaringan rasa ini. gitu, Pak? Oke. Jadi saraf-sarafnya udah mati. Jadi kita aja yang ngelihat ngeri ya. Bagi kita ini, waduh, ngeri ya. Tapi dianya udah nggak berasa, udah nggak terasa sakit lagi. Padahal lukanya udah mengerikan. Nah, lama-kelamaan dia teriak, "Wih, sudah perih." Nah, ini menunjukkan bahwa sel sarafnya yang tadinya udah mati, jaringannya sudah mati, ini mulai timbul lagi, mulai muncul lagi. Oke, karena ada regenerasi sel itu. Nah, jadi itu tadi lama-kelamaan Mbak Nana biasanya sampai 3 minggu itu nutup lukanya dengan jaringan-jaringan parutnya ya. Itu nutup. Nah, artinya apa sih itu? Kita tahu bahwa luka itu adalah proses di mana ketika jaringan terbuka, kadar gula darah dalam darahnya itu tinggi, darahnya keluar, itu langsung ditangkap oleh bakteri. Bakteri melihat bahwa ini adalah makanan empuk nih. Oke. Ya, jadi akhirnya bercokollah bakteri banyak di situ. Lama-kelamaan jaringannya meradang. Dari meradang akhirnya bernanah.
Akhirnya itu yang dikatakan diabetes basah ya, karena Iya. ini luka terbuka basah terus nampaknya ya. Hmm. Ada basah nananya, ada Benar, basah, benar. iya kan? Mhm. Nah, lama kelamaan akhirnya menjadi busuk, jaringannya mati dan itu harus diamputasi. Nah, Mhm. bagaimana cara mengobatinya? Yang pertama itu adalah hilangkan dulu bakterinya. Mhm. Ya, dari dalam dia turunkan dulu kadar gula Mhm. darah. Sehingga darah yang tadinya dia membawa gula, dia begitu kadar gula darahnya turun, maka dia akan membawa oksigen. Nah, Oke. oksigen ini akan mengaliri atau memberikan oksigen pada jaringan-jaringan yang mati tadi. Jadi infeksinya dihilangkan, akhirnya radangnya juga diturunkan, kemudian setelah radang diturunkan, kemudian jaringannya dirangsang untuk menutup. Hingga Oke. akhirnya tertutup. Benar, benar, Ya, benar. jadi bukti di situ bahwa Soman mampu memberikan nutrisi pada sel sehingga terjadi regenerasi dan terjadinya tertutupnya luka yang terbuka tadi. Oke. Jadi Iya, memang selain dikonsumsi untuk diminum, bisa iya, juga langsung diteteskan ke bisa lukanya gitu juga ya, Pak, ya? diteteskan di Oke, luka. oke, oke. Kalau untuk Soman, Soman ini memang sudah banyak ya, Pak, ya, testimoninya ya untuk Iya, terkait, diabetes gitu dan aku juga betul. seringkali menyaksikan sendiri gitu kan. Iya, Seringkali banyak yang testimoni juga untuk, Soman ini memang bisa kok, menurunkan, gula darah gitu ya, apalagi Soman 2 konsentrat gitu ya, Pak, iya. ya, yang memang kandungannya lebih hebat lagi nih Mitra Sehat ya. Bahkan waktu itu juga pernah ada testimoni yang mengatakan, sakit diabetes kan bikin sorry ya Pak, impotensi gitu Iya, ya, terus kok tiba-tiba bisa bisa lagi gitu, lagi berfungsi ya, lagi tiba-tiba. betul, betul, ya, bener Mbak. Banyak sekali Oke. tuh yang kasih Iya kesaksian. bener, bener banget ya, Iya, kalau untuk diabetes udah kayaknya udah nggak diragukan lagi ya. iya, Jadi patut banget deh Soman 2 konsentrat ini dicoba, apalagi memang, khasiatnya lebih lengkap lagi ya Pak ya, kandungannya lebih lebih bagus lagi nih Mitra Sehat ya. Makasih Pak Yamin iya, terima kasih Mbak Nana. atas penjelasan tentang diabetes ya, sangat menarik sekali nih Mitra Sehat ya. Memang kalau untuk diabetes ya, Soman 2 konsentrat ini wajib dicoba nih karena memang dari isi kandungannya pun lebih lengkap dan khasiatnya pasti lebih luar biasa lagi ya. Pokoknya jangan tunggu sakit untuk peduli karena waktu tidak menunda yang menunda ya. Soman 2 konsentrat lebih pekat, lebih berkhasiat dan lebih dahsyat bedanya. Ya, Makasih terima Pak. kasih.